Mencari sebuah peluang bisnis yang benar-benar kita cocok dan benar bisa memberikan satu peluang bisnis yang sesungguhnya tidaklah mudah. Hal ini pun saya alami, teman-teman. Nah, di dalam dalam video ini saya mau membahas mengenai perbedaan 3 bisnis model yang ada di luar sana yang mungkin bisa memberikan teman-teman pandangan mengenai bisnis yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan resources atau sumber daya yang kamu miliki. 3 bisnis model ini yaitu bisnis konvensional, bisnis waralaba, dan bisnis network marketing. Saya akan bahas dilihat dari 4 sisi, teman-teman, yaitu pertama modal yang kita butuhkan, yang kedua adalah mengenai pendapatan atau income atau profit, yang ketiga itu mengenai pengembangan atau pertumbuhan kita sebagai seorang pebisnis supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita, yang keempat itu adalah sistem kerja bisnisnya. Oke, yang pertama teman-teman dalam hal modal. Nah, dalam hal modal, bisnis konvensional dan waralaba biasanya lebih membutuhkan modal yang banyak. Apakah itu untuk menyediakan tempat usaha, memproduksi barang, sampai ke menyetok, teman-teman ya, memiliki stok yang bisa kita gunakan sebagai perputaran dari bisnis kita, teman-teman. Nah, waralaba juga biasanya, waralaba ini variasi teman-teman modalnya ya. Ada yang waralaba lebih mahal, ada yang lebih murah. Nah, ada konsekuensinya juga teman-teman ya. Untuk waralaba biasanya tetap dibutuhkan modal yang lebih besar karena biasanya tetap ada tempat usaha, dan untuk kedua bisnis ini itu tetap ada biaya operasional teman-teman, karena kita harus mungkin involve pegawai dan lain sebagainya. Oke. Nah, dalam hal bisnis MLM, bisnis MLM atau network marketing biasanya modalnya lebih kecil, teman-teman. Karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan barang, jasa, barang atau produk, teman-teman, sehingga uang produksi dan lain sebagainya, kantor, logistik, semua sudah ditangani oleh prinsipal kita. Sehingga kita tidak usah mengeluarkan modal uang dalam hal itu. Nah, makanya bisnis konvensional dan bisnis waralaba itu secara umum balik modalnya biasanya lebih lama. Bahkan kalau kita membeli sebuah waralaba, mereka tidak pernah menjamin kapan kita bisa balik modal. Nah, bagaimana dengan bisnis MLM, teman-teman? Bisnis MLM kalau dikerjakan dengan benar, tidak ada overstock, tidak ada hal-hal yang berlebih, teman-teman. Maksudnya kita stocking barang segala macam. Biasanya, teman-teman, konsep bisnis model ini itu balik modalnya dengan lebih cepat. Saya sendiri ada di bisnis ini, balik modal hanya di bulan kedua, teman-teman. Jadi sangat-sangat minim resiko kalau dikerjakan dengan benar ya, dan perusahaan MLM-nya benar. Oke. Nah, yang kedua, pendapatan atau income atau profit. Ketiga, bisnis model ini, teman-teman, yang pertama-tama mendapatkan income atau profit itu dari penjualan barang atau produk yang bisa kita distribusikan untuk para konsumen kita ya. Jadi harus ada penjualan, harus ada omset, teman-teman. Sama seperti konsepnya itu kita memiliki restoran. Oke, contohnya. Nah, teman-teman, untuk bisnis konvensional dan waralaba biasanya kita hanya mendapatkan income dari keuntungan yang kita jual dari konsumen langsung. Oke, kalau kita buka cabang untuk bisnis konvensional maka kita butuh modal lagi. Nah, itu another cabang gitu kan ya. Tapi kalau bisnis MLM, multi level marketing, kita bisa mendapatkan income selanjutnya itu bukan hanya dari penjualan konsumen yang langsung dari kita aja, tapi juga dari konsumen para bisnis partner kita. Nah, ini bedanya, tanpa mengeluarkan modal tambahan, teman-teman. Inilah bedanya yang memberikan satu daya ungkit sebagai bisnis multi level marketing, teman-teman.
Sebagai pemilik waralaba kamu juga bisa melakukan hal ini teman-teman, tapi berarti kita menjual waralabanya. Jadi disitulah bedanya ya. Oke, yang ketiga yaitu dari sisi pengembangan si pebisnisnya atau kitanya. Nah, sebagai sebuah bisnis, sebagai pemilik bisnis, saya percaya dalam ke bisnis model apapun, kita sebagai business owner bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, bedanya adalah teman-teman, kalau kita sebagai seorang pebisnis konvensional, kita bertugas untuk mencari training-training itu sendiri teman-teman. Sekarang saat ini sudah begitu banyak training-training perusahaan yang bisa kita ikuti. Namun kendalanya cuma satu, biayanya biasanya nggak murah teman-teman. Jadi kitanya dan harus menentukan training yang tepat untuk yang kita butuhkan, yang memberikan jawaban bagi pengembangan bisnis kita. Oke? Nah, bisnis waralaba biasanya ada training teman-teman. Tergantung dari waralaba yang kita beli, semakin mahal biasanya trainingnya makin lengkap. Semoga begitu ya. Karena saya pun pernah mengikuti bisnis waralaba dan trainingnya itu cuma minim banget di awal teman-teman. Jadi selama pengembangan itu minim banget juga trainingnya. Nah, on the other hand, bisnis network marketing itu dengan perusahaan yang besar, dengan perusahaan yang tepat, kamu harus pelajari apakah mereka memiliki pelatihan untuk kita sebagai pebisnisnya. Karena saya sadar bahwa tidak semua network marketing seperti itu. Jadi kamu harus melihat yang memiliki mentoring dan pengembangan kita sebagai pebisnisnya ya, sehingga itu bisa membuka terus wawasan kita dan bisnis kita pun bisa berkembang teman-teman. Nah, yang keempat itu dalam hal sistem. Pada waktu kita membicarakan mengenai sistem, ini adalah mengenai duplikasi. Apakah pada akhirnya kita harus semakin terikat dengan bisnis kita, atau kita bisa meninggalkan tanda kutip meninggalkan, gak harus ada di sana terus bisnis kita teman-teman. Saya kasih ibarat itu seperti sebuah restoran yang harus kita masak sendiri atau kita meramukan dengan tepat, kemudian koki lain itu bisa masakin ya buat kita, sehingga hopefully bisa mendapatkan hasil yang sama. Nah, sistem kerja bisnis konvensional itu tentu saja menjadi sangat mahal. Kita sebagai owner atau pemilik dari bisnis konvensional itu harus membangun sistem ini. Dan itu biasanya trial and error-nya banyak sekali teman-teman. Inilah yang membedakan antara bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis besar biasanya sudah melewati tahapan ini dan dia bisa diduplikasikan. Itulah yang bisa benar-benar membesarkan bisnis itu. Nah, bisnis waralaba juga sama teman-teman. Ada yang punya sistem, ada yang enggak. Semakin establish sistemnya teman-teman, itu semakin mahal biasanya waralabanya teman-teman. Jadi be watchful, lihat baik-baik ya sistem kerjanya seperti apa dan apakah sudah bisa diduplikasi dengan baik. Oke. Yang ketiga itu MLM dalam hal network marketing. Kamu juga perlu, biasanya bisnis network marketing ini dilengkapi dengan sistem. Yes, nggak semua ya. Oke, kamu perlu watch out yang benar-benar sistemnya itu bisa teruji dan dilakukan dan sudah dibuktikan dikerjakan gitu loh ya. Nah, bisnis MLM dengan sistem adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat ideal dan perfect teman-teman. Kalau dia sudah punya sistem yang dapat diduplikasi apalagi dibuktikan, it cannot be better ya. Karena teman-teman untuk mengembangkan sistem ini itu sangatlah sulit teman-teman. Oke, so teman-teman, semoga video ini memberikan gambaran kepada kamu mengenai bisnis yang mungkin bisa kamu kerjakan. Oke, kalau kamu ada pertanyaan, saya tunggu chat kamu dengan klik link di bawah ini. Thank you so much udah mampir di channel saya bersama dengan Ain Buntoro. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.